Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kartika Dwi Rahmawati. Kali ini video saya terkait dengan bagaimana sih atau apa saja yang dilakukan pada saat pengujian pengendalian. Nah, yang pertama itu apa sih yang dilakukan pada saat pengujian pengendalian atau TOC atas transaksi penjualan selama 1 tahun. Nah, jadi ada yang namanya program test of control siklus penjualan. Nah, itu meliputi yang pertama periksa salinan faktur penjualan dan peranan pelanggan pendukung. Yang kedua adalah periksa integritas umum dari faktur penjualan tersebut. Nah, yang ketiga itu periksa cetakan transaksi yang ditolak oleh komputer karena mempunyai nomor pelanggan yang tidak absah atau yang tidak sesuai gitu. Nah, yang keempat itu periksa dokumen untuk persetujuan. Nah, ini persetujuan itu persetujuan apa sih? Nah, yang pertama itu ada yang namanya persetujuan penjualan secara kredit sebelum pengiriman dilakukan. Yang kedua itu namanya periksa dokumen terkait dengan pengiriman barang. Nah, yang ketiga itu adalah periksa dokumen terkait dengan ketentuan harga dan syarat serta ongkos angkut dan potongan penjualannya. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya periksa integritas urutan dokumen pengiriman. Jadi pada saat kita mengirim barang pasti ada yang namanya dokumen pengirim. Nah, itu tuh harus diperiksa. Nah, yang keenam periksa integritas urutan faktur pajak. Yang ketujuh adalah namanya verifikasi. Yang kedelapan periksa berkas terkait adanya pengendalian data, terus bandingkan dengan totalnya yang ada di laporan gitu. Terus yang ke-9 adalah telaah atau kita kayak menyamakan gitu kecukupan antara perkiraan gitu, namanya telaah kecukupan bagan perkiraan. Nah, yang ke-10 periksa indikasi adanya verifikasi internal untuk dokumen terkait. Jadi pada dokumen-dokumen itu kita verifikasi nih apakah kita periksa apakah verifikasi internal itu ada di dokumen tersebut gitu. Nah, yang ke-11 ada namanya periksa dokumen untuk pengiriman yang belum ditagih dan penjualan yang belum dicatat. Jadi ketika ada pengiriman barang yang belum ditagih biayanya atau penjualan yang belum dicatat, itu kita harus periksa dokumennya. Nah, yang ke-12 namanya kita harus mengamati apakah terkait dengan laporan yang dikirim. Nah, yang terakhir ada namanya periksa jurnal dalam perkiraan buku besar yang mengindikasi adanya perbandingan-perbandingan. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas itu terkait dengan apa sih yang dilakukan pada saat melakukan pengujian saldo piutang di akhir tahun. Nah, jadi pengujian rinci atas saldo yang memusatkan perhatian di akhir buku besar untuk laporan realisasi pendapatan dan belanja serta neraca. Contohnya pengujian rincinya itu atas saldo termaksud konfirmasi saldo piutang, pemeriksaan fisik persediaan, terus ada juga yang namanya pemeriksa kontrak utang dengan pihak lain. Terus pengujian rinci atas saldo ini tuh sangat penting. Kenapa sih penting? Karena bukti yang biasanya diperoleh dari sumber yang independen atau terpercaya, sehingga kepercayaannya tuh dapat diandalkan gitu buktinya. Nah,
Nah, selanjutnya yang akan saya bahas tuh apa sih yang dilakukan pada saat melakukan pengujian atas seluruh transaksi penjualan selama 1 tahun. Nah, jadi tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akun pendapatan antara lain. Nah, kan jadi kalau di suatu perusahaan orang melakukan penjualan, pasti perusahaan tersebut akan mendapatkan pendapatan gitu. Mereka jual pasti dapat pendapatan. Nah, apa sih prosedurnya dalam melakukan pengujian pengendalian tersebut? Nah, yang pertama itu ada namanya memastikan kas yang diterima dalam jumlah yang tepat. Jadi kas yang diterima perusahaan itu sudah tepat jumlahnya dengan bukti dokumennya. Jadi berapa sih penjualannya mereka, dan itu tuh harus balance gitu dengan uang yang mereka terima. Nah, yang kedua itu adalah memeriksa bahwa setiap penerimaan kas telah masuk dalam rekening perusahaan. Jadi misalnya customer beli di perusahaan tersebut. Nah, itu tuh harus dipastikan apakah penerimaan kas itu benar-benar masuk ke dalam rekening perusahaan, bukan ke rekening pribadi karyawan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada namanya melihat apakah adanya indikasi penundaan penghapusan piutang pada akun piutang usaha. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya adalah apa sih yang dilakukan pada saat melakukan pengujian atas estimasi akun. Nah, yang pertama itu ada namanya melakukan prosedur untuk mereview atau menguji proses manajemen dalam membuat estimasi. Yang kedua ada namanya membuat ekspektasi yang independen atas estimasi-estimasi tersebut nih. Nah, yang terakhir ada namanya mereview transaksi dan kejadian berikutnya yang terjadi sebelum menyelesaikan audit yang berkaitan dengan estimasi tersebut. Nah, jadi kan dalam suatu kayak perusahaan pasti ada estimasi-estimasinya nih. Nah, apa sih yang dilakukan pada saat melakukan pengujian atas estimasi tersebut tuh? Jadi manajemen tuh harus mereview dan menguji dalam membuat estimasi tersebut. Terus dalam membuat ekspektasinya itu tuh harus independen. Jadi kayak harus masuk akal gitu. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas tuh apa sih yang harus dilakukan untuk melakukan pengujian atas pihak yang berelasi. Yang pertama itu namanya standar akuntansi mensyaratkan bahwa seluruh transaksi keuangan yang terjadi dengan pihak relasi. Nah, yang kedua, auditor perlu mempertimbangkan resiko adanya transaksi yang berelasi yang tidak diungkapkan nih sebenarnya. Jadi itu sebenarnya ada, tapi di sini nggak diungkapkan sama perusahaan tersebut gitu. Nah, yang ketiga adalah auditor harus menanyakan kepada direksi untuk daftar dari pihak-pihak yang berelasi dengan perusahaan tersebut dan berhati-hati terhadap transaksi dengan pihak-pihak tersebut selama pelaksanaan pengujian. Nah, yang selanjutnya adalah auditor perlu melakukan pengujian khusus untuk mengindikasikan pihak yang berelasi. Nah, yang selanjutnya yaitu auditor perlu memastikan bahwa pengungkapannya itu telah sesuai belum dengan transaksi yang terjadi dengan pihak yang berelasi tersebut. Jadi tetap aja auditor juga harus memastikan antara perusahaan dan pihak yang berelasi dia tuh kayak harus memastikan apakah transaksi-transaksi yang terjadi di antara pihak keduanya ini apakah telah diungkapkan atau belum.
gitu. Nah, yang terakhir adalah representasi tertulis mengenai pihak yang berelasi itu harus diperoleh dari direksi si perusahaan yang diaudit oleh auditor ini gitu. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana sih atau apa sih yang dilakukan pada saat melakukan pengujian atas peristiwa kemudian. Yang pertama, melakukan review atas peristiwa kemudian. Yang kedua, membaca notulen rapat. Yang ketiga, mendapatkan bukti mengenai klaim atau penilaian. Yang keempat adalah mendapatkan surat representasi dari klien. Dan yang terakhir adalah melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis itu telah saya bahas di video sebelumnya. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas adalah bagaimana sih atau apa yang dilakukan pada saat melakukan pengujian atas kelangsungan usaha. Nah, ini nih yang pertama, auditor harus memperhatikan penilaian entitas mengenai kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan. Jadi, ketika auditor mengaudit atas suatu perusahaan, jadi auditor harus melihat nih bagaimana sih entitas tersebut atau kemampuannya entitas tersebut nih dalam mempertahankan kelangsungannya di periode-periode yang akan datang. Yang kedua, auditor harus mempertimbangkan dampak dari evaluasi auditor terhadap penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk melangsungkan usahanya. Jadi, ketika auditor telah memberikan penilaian kepada manajemen atau kepada entitas tersebut terhadap kelangsungan usahanya, auditor itu harus mempertimbangkan apa sih nih dampak dari evaluasi yang telah auditor berikan kepada entitas tersebut. Yang terakhir nih yang akan saya bahas itu mengenai apa yang dilakukan sebelum menerbitkan laporan audit kepada suatu perusahaan. Jadi ketika saya menjadi auditor, apa sih yang harus dilakukan sebelum saya menerbitkan laporan audit atau hasil audit kepada suatu perusahaan? Yang pertama itu mereview peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Yang kedua, membaca notulen rapat. Yang ketiga, mendapatkan bukti tentang tuntutan hukum, klaim atau keputusan pengadilan. Terus yang keempat juga mendapatkan surat pernyataan dari klien. Dan yang terakhir adalah melakukan prosedur analitis. Nah, demikian presentasi dari saya untuk pertemuan yang ke-9 dalam laporan akuntan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.